Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Pada pagi hari ini sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Oke, langsung saja kita bahas. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, khulafa dan rasyidin. Khulafa artinya pengganti atau pemimpin, sedangkan rasyidin adalah mereka yang mendapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulafaur Rasyidin diberikan kepada sahabat Nabi yang terpilih untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat. Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua, Umar bin Khattab, yang ketiga, Utsman bin Affan, dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan anak dari Abu Quhafah dan Ummu Khair, yang lahir pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Ia juga memiliki sifat penyabar, rendah hati, zuhud, dan tawakal. Abu Bakar termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar juga diberi gelar As-Siddiq karena ia selalu membenarkan perkataan Rasulullah SAW, dan juga ia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Abu Bakar menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun. Beliau diangkat sebagai khalifah melalui kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubaidah, di mana pada saat itu dinamika politik memuncak, maka persaingan antara kedua kandidat ini sangat sengit, sehingga perselisihan antara kedua belah pihak Muhajirin dan Ansor nyaris terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Walaupun kepemimpinan Abu Bakar relatif singkat, namun sangat terlihat keberhasilan di setiap kebijakan-kebijakannya. Di antaranya ialah yang pertama, pengiriman pasukan di bawah pimpinan Usamah ke Romawi. Yang kedua, memberantas pembangkang zakat. Yang ketiga, pengumpulan Al-Quran. Yang keempat, perluasan wilayah ke Irak, Syria, dan Hirab. Yang kelima, memerangi nabi palsu. Dan yang keenam, kekuasaan bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hukum dipegang langsung oleh khalifah. Abu Bakar wafat di usia 63 tahun pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi. Selama kurang lebih 15 hari terbaring di tempat tidur karena sakit. Lalu Abu Bakar mewasiatkan Umar bin Khattab untuk menggantikan posisinya. Yang kedua, Umar bin Khattab.
Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang memiliki arti orang yang dapat membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Umar adalah orang yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki pola hidup yang sederhana, sangat tegas dalam urusan agama, jarang senyum, dan memiliki wibawa yang sangat besar. Umar diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Ia memerintah selama kurang lebih 10 tahun. Selama kepemimpinan Umar bin Khattab, banyak menorehkan prestasi yang sangat monumental. Di antaranya, yang pertama, perluasan wilayah dakwah Islam secara besar-besaran yang dikenal dengan Futuhat al-Islamiyah. Wilayah dakwah Islam ini sangat luas hingga ke Afrika Utara, Armenia, dan sebagian wilayah Eropa Timur. Yang kedua, mengatur administrasi dan keuangan. Umar bin Khattab membangun Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas untuk mengurusi keuangan negara, sedangkan Dewan Perang bertugas untuk mencatat administrasi ketentaraan. Yang ketiga, menetapkan kalender Hijriyah. Yang keempat, membentuk Dewan Pemilihan Khalifah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang diberitakan sebagai penghuni surga. Ia juga merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Ia merupakan salah satu seorang sahabat Nabi yang diberikan petunjuk, memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan juga terhormat. Utsman menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Ia diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah yang seperti semacam formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selama ia menjadi pemimpin, ada beberapa prestasi yang ditorehkan oleh Utsman. Yang pertama, kodifikasi Mushaf Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran, pengumpulan dan penulisan Al-Quran disebut Mushaf Utsmani atau Al-Iman. Himpunan Al-Quran ini digandakan menjadi 4 buah oleh Zaid bin Sabit, dibantu oleh Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Kemudian dari 4 mushaf tersebut didistribusikan ke beberapa wilayah seperti Makkah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut. Tujuan dibentuknya Angkatan Laut ini adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang banyak diliputi lautan. Dalam perkembangannya, Angkatan Laut itulah yang kelak akan membawa misi dakwah Islam hingga ke daratan Eropa, bahkan sampai ke Indonesia. Yang terakhir, perluasan wilayah dakwah Islam. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karamallah wajhah, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi SAW yang diberitakan masuk surga. Hubungan kekerabatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah SAW sangat dekat. Ini tercermin dari perkataannya, yaitu anta minni wa anna minka, yang artinya engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Jika Islam itu saya,
Maka pintunya ialah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun. Ia diangkat sebagai khalifah dengan mengalami berbagai intrik politik yang luar biasa. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, ada banyak prestasi yang telah dicapai oleh beliau. Di antaranya, yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali menginginkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau mengganti pejabat-pejabat yang kurang tegas. Langkah Ali bin Abi Thalib memberantas korupsi, yaitu mencabut fasilitas pejabat yang ada pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Banyak para pejabat yang diberikan fasilitas. Beliau menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ali juga menghapus upaya penindasan yang dilakukan oleh pejabat dengan cara menegakkan keadilan dengan membuat SOP dalam hal-hal yang terkait dengan tugas jaksa, hakim, dan penegak hukum lain. 2. Membenahi keuangan negara. Dalam pemerintahannya, banyak kerabat yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bertugas membereskan masalah tersebut. Ketiga, memajukan ilmu nahwu. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasrah, fathah, dhammah, dan sajdah, yang mengakibatkan banyak terjadi kesalahan dalam baca teks Al-Quran dan hadis di kalangan masyarakat yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan yang sangat fatal ini, Ali memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu yang nantinya diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dan mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Keempat, pembangunan kota Kufah. Khalifah Ali membangun kota Kufah ini secara khusus. Yang pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, Ibu cukupkan sekian pelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.